200 juta. Terus kemudian realisasinya ternyata HRD menghitung, oh ternyata hanya 199.000 juta Bu. Nah pada saat realisasinya sudah muncul, ini berarti biaya gaji pada cadangan gaji. Katakanlah misalkan 199 juta. Berarti ada sisa berapa di cadangan gaji? 1 juta. Nah tinggal 1 juta ini kebijaksanaannya bagaimana? Apakah dikembalikan lagi? Kalau dikembalikan lagi berarti masuk ke kas cadangan gaji 1 juta. Dengan demikian cadangan gaji harus jumlahnya 0 karena terbentuk 200 juta, dibayarkan ke karyawan 199 juta, sisa 1 jutanya diserahkan kembali kepada kas. Berarti balik lagi 1 juta ada. Gimana? Kan harusnya 0. Kan 0, kan terpupuk di debit 200, di kredit 199, terus di kredit lagi 1 juta, berarti kan 0. Sampai di sini Mei sudah paham ya? Ya. Jadi ada cara penjunalan untuk gaji. Kalau gaji itu dipupuk dananya dikeluarkannya di tanggal 1, maka munculnya adalah BMHD. Jadi biaya gaji ini misalnya sudah sediakan 199.800 gitu. Hitungannya sudah clear, sudah jelas. Cuma hanya pengeluarannya aja di bulan berikutnya. Nah, itu kita menggunakan BMHD. Tapi manakala kita sudah terlanjur keluarin duit dulu, tapi HRD misalkan ini belum kasih ini, misalkan tukang belum tahu nih berapa ininya, keluarin dulu deh 200 juta pokoknya. Nah itu kita menggunakan istilah cadangan gaji. Baru setelah pada tanggal 30 sore atau tanggal 1 pagi, sudah baru jelas nih biaya gajinya sekian, masukin lagi di biaya gaji pada cadangan gaji. Sisanya mau dikembalikan boleh, mau tergantung kebijakannya, apakah mau dibiarkan di situ sebagai dana cadangan untuk bulan berikutnya. Itu yang tadi yang dimaksud cadangan gaji di situ. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau misalnya kayak upah hariannya mingguan gitu, itu nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Nah, ya upah mingguan itu kalau satu orang nerimanya rata-rata berapa ya? Misalnya 200.000 Per hari ya? Iya per hari, jadi minggu 1,4. Jadi kita tuh harusnya memotong kebiaya pasal 21 seharusnya. Karena kan ada upah harian, cuma kan upah harian minimumnya itu 4. Kalau sekarang berarti 5,4 dibagi 30 sekarang berarti 300 selama di bawah, masih di bawah itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau sehari lebih dari 400.000, kenapa bisa di situ? Kalau mau salut dengan sebagainya silakan ya. Maksudnya kalau mau istirahat dulu, belum. Boleh ya? Udin Bu, Mana? dipanggil. Mana? Udin. Kan pergi sama Mas. Oh iya. Ini Jadi siapa yang sudah? saya. Saya. Ya sudah saya pergi saya. Nanti kayak waktu itu saya menyantol.
request apa? Bu? Apa? Makan siang. Udah apa aja? Apa? Padang, warteg, toprak. Apa Bu? Kalau itu nggak ada selasa bingung jadi harus cari di luar makan. Ini aja mas. Apa aja terserah. Hah? Terserah saya. Ngikut aja pokoknya yang nggak yang pedes. Kemarin tuh yang beli apa tuh yang situ? Jangan makan, jangan makan. Ini makan apa ya? Yang sekitar sini apa ya? Yang ada. Oh enggak, itu enggak. Itu. Oh ini aja, yang di pojokan yang tadi lepas lesehan itu aja. Bukan gudeg, sebelahnya kopi. Sebelahnya kopi kan ada lesehan. Itu jadi satu, bukan kafe semua itu. Ya wes, dari pesennya dari kopi itu ya. Nggak ada makanan berat ya. Aja. Tadi lewatin kok. Di pojokannya itu. Ini pojokan. Iya, pojokan kafe semua itu. Sampai Iya mas, yang aku maksud itu. di kafenya. Itu kan kopi, nah kopi ada tulisan lesehan kan. Aku lupa depannya apa, pokoknya ada lesehan. Nah itu coba sih. Jadi kemarin pada berapa minumnya kan itu ada jus-jusnya juga. Jus, siap. Nah, jusnya es jangan jus apa semangka ya enggak. Selain jus semangka. Ya. Ngotong nggak itu? Enggak. Enggak ya. Udah. Itu ya, jadi kalau secara internal kita sudah paham kenapa kok tahun pertama itu penghasilannya besar, karena ada 20%-nya ini gitu. Tetapi ketika ini laporan ini keluar ke orang lain, ke bank misalkan, atau ke kantor pajak misalkan, akan ada pertanyaan kenapa di tahun pertama besar, tahun kedua turun gitu. Karena ada orang yang suka dengan kayak orang pajak ini biasanya kalau ada penurunan penghasilan dan kita tidak bisa memberi alasan yang jelas, maka dianggap kita itu split omset misalkan gitu. Padahal kan memang kondisinya seperti ini. Selama kita bisa menjelaskan kepada mereka bahwa memang mekanismenya adalah 20% pertama ini memang dibayar di tahun pertama, sehingga menyebabkan tahun kedua dan tahun ketiga itu penghasilannya menurun, ya nggak apa-apa gitu. Itu sebenarnya lebih menggampangkan kita. Dengan begitu kita bisa dengan bebasnya kita mengakui 108 yang pertama ini langsung sebagai penghasilan pendapatan sewa gitu. Terus nanti setiap bulan juga langsung. Jadi ini alternatif yang pertama ya. Alternatif yang kedua, oh terima kasih. Sudah lama Bu jatuhnya? Minggu seminggu ini. Enggak, hari Minggu sore. Oh, Baru berapa hari? terkilir berarti posisinya. Jadi di mata kaki sini. Oh. Ada. Terus yang kedua, ini alternatif pertama ya. Ada alternatif yang kedua yang saya bilang seperti itu tadi. Pada saat DP dibayar 20%, maka kita akui ini langsung sebagai pendapatan sewa. Jadi kita akui sebagai kas langsung penghasilan sewa. Nanti Mbak Mei coba direnungkan dalam arti mana yang lebih gampang dan mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu. Jadi langsung nih pada saat 108 terima ya langsung diakui sebagai penghasilan sewa. Terus kemudian yang 80% yang dibayar setiap bulan itu berapa tadi? 12 juta. Ya itu juga langsung kas pada penghasilan sewa sebesar 12 juta. Kalau seperti cara yang kedua ini sudah tidak lagi melibatkan persekot sewa. Karena begitu masuk langsung diakui penghasilan, begitu masuk langsung diakui penghasilan. Gitu. Paham ya bedanya ya? Bu, ini 12 atau 10 ya? Kalau Ini, jadi ini sudah mengabaikan itu, ini mengabaikan yang ini tadi.
Ini mengabaikan, jadi semua pokoknya setiap bulan kita nerimanya duit kan 12 juta nih. Berapapun yang kita 12 juta yang kita bukukan, meskipun seharusnya kan penghasilan di bulan pertama, di tahun pertama kan masih 10 jutaan. Nah ini yang saya bilang tadi, ini tidak bisa mencerminkan yang cara yang kedua ini. Lebih gampang jelas, lebih mudah, karena berapapun duit yang masuk langsung kita akui sebagai pendapatan sewa. Tapi sisi negatifnya, pihak manajemen tidak bisa mengukur berapa sebenarnya yang aktual yang merupakan sebagai penghasilan kita, karena sebenarnya realnya penghasilan kita itu per bulan cuma 10 juta. Kan ini menyesatkan jadinya. 10 juta tapi terbukukan sebesar 12 juta. Apalagi tahun pertama tiba-tiba ada penghasilan 108. Padahal 188 ini kan 20% dari total keseluruhan kontrak kita selama 3 tahun. Ini belum bersih. Hah? Belum bersih gitu. Maksudnya Penghasilannya. belum, masih ya kita terima sewa dari tenan itu. Gitu. Jadi kalau sudah seperti ini kita serahkan kepada manajemen. Kalau manajemen merasa bahwa oke, pilih yang gampang aja ya, pilih yang ini aja. Jadi 20% pertama masuk itu 108 juta, setiap bulan masuk langsung diakui sebagai pendapatan sewa 12 juta. Cuma jangan salah ketika menganalisa, jangan sampai keliru mengartikan gitu. Wah, tahun ini kita penghasilan kita besar nih, tapi ternyata besarnya karena ada 20% penghasilan yang dibayar di muka. Jadi ini tadi pakai cara yang ini Mas. Jadi misalkan tahun pertama, tadi Mas Rofi belum mengikuti yang ini. Jadi tahun pertama nilai sewanya 120 juta. Kan pasti ada eskalasi ya, kita sebut itu istilahnya eskalasi, kenaikan setiap tahun. Tahun kedua 180 juta, tahun ketiga 240 juta. Tapi kita ikat mereka dalam satu kontrak 540 juta. Kita minta mereka bayar 20%-nya. 20% dari angka 540, iya. Jadi supaya mengikat gitu loh, seandainya dewan prestasi dan sebagainya kita masih pegang dulu nih yang 20%. Terus kemudian setiap bulannya, berarti kan sisanya 80% nih Mas. Jadi 540 dikurangi 108. 80%-nya kita bagi menjadi 36 karena kan kontraknya untuk 3 tahun. 36 kali. Setiap bulan mereka bayarnya 12 juta. Nah kalau pakai yang cara yang ini, ketika 108-nya duit masuk, kita mengakui itu sebagai penghasilan sewa, itu gampang. Tapi kan menjadi menyesatkan. Karena 108 ini pada prinsipnya kan sebenarnya penghasilan untuk 20% selama 3 tahun kan. Gitu. Kalau cuma 3 bulan ya kayak gini, yang misalkan KFC ini pada saat 3 bulan, anggap 1 bulan 50 misalkan. Pada saat masuk 150, pada bulan pertama pengakuannya 50 gitu. Tapi kalau ini jangka panjang, biasanya para manajemen building manajemen itu menerapkannya seperti ini. Ini untuk mengikat mereka supaya seandainya karena begini loh, kita ini kalau sudah terlanjur menyewakan ya, barang-barang mereka sudah loading in semua, terus tiba-tiba mereka nggak bayar, itu kan kita merepotkan ya. Mau dikeluarin semua kita butuh effort juga, mau tetap di situ pun kita kehilangan biaya kesempatan, mendapatkan penghasilan kesempatan kita tuh kan jadi hilang juga. Jadi makanya dengan begini kan mereka akhirnya benar-benar serius gitu loh, kalau mau bayar 20% sudah terikat. Sudah terikat. Ini sebagai untuk pengakuan. Beda dengan service charge. Kalau service charge itu karena itu merupakan biaya yang muncul setiap pendapatan yang memang ditagihkan setiap bulan, maka service charge itu boleh diakui per bulan. Gitu. Nah, hati-hati ketika service charge itu ditagihkan lewat waktu gitu ya. Misalkan hitungnya service charge pakai apa di sini? Rencananya nanti per meter persegi atau flat? Uyuni atau Ibu, untuk service charge kita nanti penerapannya bagaimana? Apakah per meter persegi atau tetap per meter persegi? Setiap bulan ya ditagihkannya? Iya, setiap bulan. Ya. Berarti Ibu nggak usah jalan-jalan, nanti tambah bengkak. Iya, ruangan sama ya. Iya, sudah lenggah di situ aja kita. Service charge. Service charge, katakanlah ini bulan Agustus gitu ya, kemarin ya.
Servis cas bulan Agustus ini ditagihkan misalkan di tanggal 1 September. 1 September. Nah, sekarang ini mau diakui sebagai penghasilan Agustus atau September? Kalau ini merupakan servis cas Agustus, berarti harus diakui di bulan Agustus kan? Berarti pada saat tanggal 30 Agustus kita sudah mengakui ini pendapatan dari servis cas. Tapi lawannya bukan kas atau bank karena kan belum membayar. Lawannya adalah piutang servis cas ketenan. Nanti misalkan tanggal 1 September mereka baru bayar, Mbak Mei ini aku bayar di bulan September. Nah mereka kita balik nih, jadi kas pada piutang servis cas ketenan. Misalkan 1 juta gitu. Ya. Sehingga pendapatan servis cas itu dilaba rugi di bulan Agustus sudah masuk meskipun uangnya baru dibayarkan di bulan September. Ini untuk pendapatannya cuma 2 itu aja ya. Servis cas sama Kalau listrik nanti gimana Ibu? Listrik mereka bayar sendiri-sendiri? Iya, itu nanti ada. Kalau yang di gedung ini token. Nah, kalau yang di sana itu meteran kita pasang. Oke, tapi membayar sendiri-sendiri ya? Bayar sendiri-sendiri. Jadi tidak ada yang di sentral ya? Karena pusatnya dari kita, ya bisa aja kita sentral, tapi aku lebih suka tak ini Iya. caranya yang masing-masing bayar. Karena nanti itu kaitannya sama pengakuan penghasilan karena secara pajak pun juga berbeda perlakuannya. Betul. Lebih ribet karena kan dianggap kita mengambil margin. Iya. Nah, itu nanti ribet. Cuman nanti ada pendapatan lain itu mungkin di parkir sama ini apa? Internet gimana? Internet itu pendapatan lain nih maksudnya. internet jadi mereka membayar ke kita bulanan atau Iya, bulanan. Sebenarnya sih bukan bayar ke kita, tapi nanti bayar sama pihak ketiga. Cuman para pihak ketiga itu menjadi eksklusif, perjanjian eksklusif. Yang nantinya kita dapat fee-nya. Oke, kalau seperti itu jadi kita menganggap penghasilannya adalah dari sisi ininya, penghasilan dari providernya ya, kita dapat dari provider itu. Jadi pendapatan lain-lain yang dibuat dari net cost. Kalau parkir itu baru pendapatan sama kayak servis cas, sewa, parkir itu rumutannya sama. Parkir ini berarti akan dikelola sendiri. Iya, kalau sendiri. Tapi yang lain. Ini ada pajaknya Bu parkir itu. Jadi tapi pajaknya masuk pajak Dispenda ya. Iya. Setor ke ini. Nah, kalau di Madiun itu 15%, saya nggak tahu Pak. Setiap kota kan punya sendiri-sendiri. Oke. Berarti ada income-nya ada 2 ini ya. Parkir sama ada income dari provider internet. Nanti sewa lahan space untuk ini pasang reklame kayak semacam pulsa ini. Nanti kita kenakan biaya juga. Persewanya 1 lot, sewanya 1 lot itu 1 meter kali 2 kali 2 1 kali 2. Oke. Banyak begini. Sewa. Nah bahasanya kita bukan per meter tapi bahasa kita nanti per lot. Ya ini kayak nanti kita mau masalah pajaknya besok biar nggak ketumpuk banyak. Oke. Jadi ada 5 penghasilan: sewa, servis cas, parkir, ada income, sewa ini. Sekarang ini kita lihat soalnya dulu. Ini apa pembayaran kamu? Yang sebenarnya si Iya itu. Ya oke. Sekarang saya punya alternatif untuk membuat Jawa yang lebih kompak. Nanti saya ajarin pakai sistem yang ini ya. Ini punyanya JP yang sudah dibuka. yang
Apa mungkin bisa langsung dipraktekkan? Kan udah ada penyewa satu KFC, itu pendaftaran udah masuk, itu bisa nggak langsung? Ya bisa, nanti tak praktekkan. Cuma ini Mbak Mainya masih bingung bikin cowoknya nanti. Ini contoh. Saya tunjukkan cowoknya ya. Cowok itu, jadi cowok itu adalah apa bahasa awamnya apa? Kode akun untuk ini. Nah, saya kemarin udah siapin yang kosong, label kosong itu mana? Tinggal di background warna putihnya dia. 100.000. Berarti 150 juta. Kan itu kan bangunannya. Ya, ini terdekat dia. Berapa yang lain kalau habis? 30 berapa? 50 cm atau Ya, tadi disebutkan yang pertama kas dan bank itu sudah betul, kas kecil. Ada kas kecil ya di sini ya. Petty cash ada. Oke. Kemudian banknya ada berapa? Banknya ada 3 ya Bu. Banknya mau ada 3. Rencana saya untuk sewa itu full diterima oleh Mandiri. Nah, sedangkan sertifikat itu oleh BCA yang menjadi transaksi. Jadi keluar masuknya cash flow-nya perusahaan itu melalui satu bank BCA. Untuk biaya-biaya ya ini Bu ya. Untuk biaya-biaya ya. Iya, biaya. Innya dari service charge saja. Ini dari servis saja. Yang berkaitan dengan sewa pendapatan sewa itu masuk ke Mandiri. Nah, untuk pendapatan parkir dengan servis Pendapatan lain. itu masuk ke BCA. Jadi Satu bank lagi untuk sinking fund, untuk cadangan. Kalau misalkan yang BCA ada kekurangan dana, tidak bisa mengcover biaya-biaya, Mas di dropping dari Mandirinya atau dari BNI-nya? Dari Mandiri. Kalau BNI itu nanti sifatnya kalau sifatnya global ya. Jadi sinking fund itu dikeluarkan bila ada misalkan sebenarnya untuk step untuk genset, lift, sama mesin hidran sama AC. Jadi sinking fund itu untuk backup itu. Kalau misalnya misalkan yang harus ada penggantian baru kita menggunakan sinking fund. Jadi Yang sinking di- fund itu tidak bisa ditransaksikan, nggak bisa Pokoknya juga cadangan aja ya, ya. cadangan karena bisa keluar kalau melalui MPS dulu. Nah cadangan ini dibentuk dari mana dananya? Kita bisa ngambil dari sewa, pendapatan sewa. Makanya yang dari pendapatan yang berbau sewa itu sekian persen kita alihkan menjadi sinking fund. Berarti ada 4 bank ya. Beda, sudah. Kenapa ini jadi ini kodenya memang saya bikin panjang nggak sesimpel ini karena ini sudah kaitannya sama aplikasi ya kayak gini. Jadi cerita ini saya cerita latar belakangnya dulu. Jangan merasa takut dengan format keuangan seperti ini. Saya menyusun laporan keuangan seperti ini dulu awalnya karena saya punya di perusahaan yang sebelumnya awal-awal itu saya punya staff admin itu bukan lulusan akuntansi katanya. Jadi dia itu D1 malahan hanya D1, itu pun D1-nya kesekretariatan. Jadi bedanya agak jauh gitu, nggak dapat materi ini. Nah, terus kemudian saya juga ada staff lagi satu lulusan accounting, tapi fresh graduate benar-benar yang belum pernah pegang laporan keuangan gitu. Lalu saya waktu
waktu bekerja di perusahaan ini kan sebelumnya sih sudah bekerja dulu di beberapa perusahaan lainnya. Nah saya lagi mikir gimana caranya bikin format dalam bentuk Excel yang paling mudah, yang bahkan bukan anak akuntansi pun bisa mengerjakan gitu. Tapi tidak bisa sampai ke analisa ya, karena kalau analisa kan memang dibutuhkan kan memang basicnya harus analis keuangan gitu ya, anak akuntansi yang sudah sampai. Bahkan anak akuntansi pun nggak semuanya juga belajar tentang analisa, karena analisa itu analisa laporan keuangan itu kalau yang S1 itu diberikan itu sebagai mata kuliah pilihan gitu, dan saya yakin banyak mahasiswa yang malah menghindari ini karena memang materi kuliahnya itu yang memang bikin rambut keriting gitu. Tetapi laporan ini dibuat semudah mungkin oleh orang awam, asalkan dia mau mengerti dasarnya dulu. Apa dasarnya? Dasarnya adalah formatnya dulu. Format laporan keuangan itu seperti apa? Kemudian alur laporan keuangan itu seperti apa? Nah, sebelum saya masuk ke kode akun, saya mau merefresh dulu. Mungkin Mbak Mei kemarin waktu pas interview sama saya kan tak tanya siklus akuntansi ya, gitu, siklus akuntansi. Mas Rofi dulu lulusan apa? Saya agro. Jauh namanya. Mari kita agrobisnis. Siap Bu, katanya kalau bukan akuntansi juga bisa. Belajar ya. Karena aku udah bilang kalau mau kita belajar semuanya. Iya. Makanya ini nih makanya dari awal selalu tak sampaikan karena saya ada beberapa mahasiswa saya di kampus itu kan ada namanya PBL, project based learning. Jadi mereka harus turun ke lapangan, ke UMKM, mengajari mereka untuk akuntansi. Bahkan yang awam itu harus, karena pajak itu sekarang nggak pandang bulu, kamu lulusan akuntansi atau bukan, nggak punya usaha, sudah waktunya bikin laporan keuangan ya harus bisa bikin gitu ya. Nah, mahasiswa ini tuh memberi pelatihan pada UMKM. Mereka menggunakan format saya ini, sehingga UMKM yang latar belakangnya bukan orang keuangan, bukan orang akuntansi pun diharapkan bisa mengaplikasikan ini gitu. Oke, kita mulai dari laporan. Ini namanya siklus akuntansi istilahnya ya. Siklus akuntansi itu diawali dari mulai apa, Mei? Transaksi. Oke, transaksi. Transaksi dibikin apa? Jurnal. Apa yang tadi saya tulis ini Mas namanya jurnal. Ini jurnal. Ketika uang kas masuk, kas pada biaya, kas pada pendapatan, ini namanya jurnal. Ini proses membuat jurnal. Jadi pertama kali kas masuk, misalkan tadi ya kas pada pendapatan apa gitu. Lalu kalau biaya keluar tuh berarti kasnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Kalau berkurang itu berarti di posisi kredit. Jadi misalkan biaya contohnya biaya gaji pada kas. Terus apa lagi? Biaya bayar listrik, air listrik, telepon pada kas, ini namanya jurnal. Jadi ketika uang keluar itu posisi kas berkurang atau dikredit. Ketika ada uang masuk, posisi kas itu bertambah atau di sisi debit. Gitu. Itu prinsip untuk yang aplikasi. Nah, kita mengenal jurnal itu ada dua, jurnal umum, jurnal khusus. Jurnal khusus itu contohnya jurnal itu hanya khusus mencatat penjualan saja. Gitu. Jurnal umum ini mencatat banyak, ada mutasi bank. Ini ada jurnal khusus kas dan bank. Ini ada jurnal memorial namanya. Jadi mencatat segala hal yang tidak ada tercatat di dalam jurnal khusus. Sampai sini masih sudah ingat ya. Ini kan saya sambil menggali memorinya Mei waktu kuliah dulu. Oke, ini habis dari jurnal, kemudian masuk ke buku besar, ya, buku besar. Terus kemudian ada masuk ke
jurnal Kan tinggal jurnal bikin aja. neraca Boleh lajur. sih. Nah, di laporan saya ini buku besar ini merupakan file yang terpisah. Gitu. Aku membuat buku besar sendiri, tapi jadi jurnal khusus ini langsung masuk ke neraca lajur dengan cara memanggil pakai COA. Jadi dipanggilnya pakai COA. Jadi saya menggunakan rumus, ini rumusnya, ini menggunakan rumus. Nah, ini saya manggilnya pakai sum if. Karena ini semua manggilnya pakai COA, maka cara penulisan COA ini tidak boleh salah. Itu yang penting. Tidak boleh salah, karena ketika COA-nya salah, titiknya ketambahan 1, angkanya salah, manggilnya di sini yang dipanggil angka yang lain. Karena ini semua saya menggunakan dasarnya COA. Pakai COA. Mengalami pandangannya. Ya, oke. Jadi Mei nanti kalau bikin laporan pastikan COA-nya benar sesuai dengan COA yang sudah kita checklist di sini. Nah, ini SIP TB ini adalah rumah untuk kode akunnya sekaligus sebagai neraca lajurnya. Nanti prosesnya lihat. Oke. Sekarang kita menyusun TB-nya dulu. Mas Robi itu laptopnya. Iya. Bisa dipakai sama Mbak Mei buat sekalian mesin tuh. Jadi ini ada WA webnya. Ada. Saya kirim ke Mas Rofi ya. Iya. Bukan. Coba di download. Oh, di ini yang Mas Rofi, WA-nya Mas Rofi. Coba Mas di download, disimpan di laptop supaya bisa